Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dian, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Mukti dari Ekonomi Islam 2020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jam. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bu Dian dan teman-teman telah memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi pada pagi hari ini. Dan sebelumnya juga saya mau minta maaf kepada teman-teman, saya menggunakan dua device karena laptop saya sedang bermasalah kameranya, jadi untuk kamera saya menggunakan dari handphone. Oke, sebelum masuk ke materi tentang jam ini, yang kita ketahui nih teman-teman bahwa jam merupakan alat yang digunakan untuk mengukur, menyimpan, dan menunjukkan waktu. Jam juga merupakan alat ukur yang lebih kecil dari bulan, minggu, maupun hari ini. Nah, teman-teman, jam juga merupakan salah satu penemuan tertua nih di dunia. Dan jam juga terus mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dari jam matahari, jam air, sampai hari ini adanya jam digital. Nah, fungsi jam sendiri juga terus berkembang nih teman-teman. Bukan hanya awalnya dari untuk menunjukkan waktu. Sekarang jam juga bisa membantu kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari lebih mudah, seperti melihat pemberitahuan email melalui jam digital saja, atau bertelepon dan berkomunikasi dengan yang lainnya hanya melalui jam digital saja. Jadi perkembangan waktu dan perkembangan zaman sangat mendukung perkembangan fungsi dari jam tersebut. Oke, yang pertama itu ada jam matahari atau sundial. Jam matahari atau sundial adalah sebuah perangkat sederhana yang menunjukkan waktu berdasarkan pergerakan matahari dengan menampilkan posisi bayangan pada permukaan datar. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada bayangan matahari yang menunjukkan pukul jam 2 siang nih teman-teman. Berarti di waktu setempat itu menunjukkan pukul jam 2 siang. Nah, dari jam matahari ini menggunakan bayangan dari si panah besi di permukaannya nih teman-teman. Nah, jam matahari tertua yang pernah ditemukan kebanyakan berasal dari Yunani, berupa sebuah bentukan sirkuler dengan penanda di tengahnya, yang ditemukan oleh Chaldean Berosus, yang hidup sekitar 340 sebelum Masehi. Nah, selain di Yunani nih teman-teman, beberapa artefak jam matahari lainnya juga ditemukan di Tivoli, Italia tahun 1746, di Castelnuovo dan Rigano tahun 1751, dan di Pompei tahun 1762. Jam matahari terus digunakan untuk membantu kinerja hingga tahun 1830-an. Nah, selanjutnya itu ada jam air, merupakan fase sederhana yang ditandai dengan lubang kecil yang mengukur air yang mengalir keluar dari serat kecil di dekat pangkalan yang digunakan Mesir sebelum 1500 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya ada Gantika Yantra, yaitu alat pengukur waktu air kuno lainnya yang berasal dari India, yang terdiri dari mangkuk kecil berbentuk setengah bola, terbuat dari tembaga atau kelapa dengan lubang kecil di alasnya. Gantika Yantra menjadi sangat populer di kuil Buddha dan Hindu, kemudian digunakan secara luas di masjid Muslim India. Nah, kita di sini bakal membicarakan nih tokoh Muslim, yaitu Al-Jazari dari Diyarbakir. Dimulai dengan jam air pada abad ke-13, ada seorang pria cerdik muslim bernama Al-Jazari dari Diyarbakir di Turki Tenggara. Yang bernama aslinya itu adalah Abu Al-Iz bin Ismail bin Al-Rozas Al-Jazari, merupakan seorang muslim penting dan ilmu robotik Islam. Al-Jazari dilahirkan di kota Al-Jazira, Mesopotamia, semasa zaman kegemilangan Islam. Dia juga merupakan penulis kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyal, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Device pada tahun 1206, di mana dia menerangkan 50 alat mekanik. Nah, bukan hanya menerangkan aja nih 50 alat mekaniknya, dia juga memberikan arahan bagaimana menggunakan 50 alat mekanik tersebut. Dia merupakan seorang muslim yang taat, yang patuh terhadap agamanya, dan merupakan seorang insinyur juga yang sangat terampil
serta melahirkan banyak konsep-konsep mesin otomatis pada zamannya. Al-Jazari terinspirasi oleh sejarah mesin dan teknologi pada zaman sebelumnya, khususnya penemuan-penemuan ilmiah dan teknologi Yunani kuno dan India. Pada 1206, Al-Jazari telah membuat banyak jam dalam berbagai bentuk maupun ukuran nih teman-teman. Al-Jazari bekerja untuk Raja Urtuk di Diyarbakir. Dari waktu ke waktu, Al-Jazari terus melakukan pembuatan jam, lalu terciptalah jam gajah. Sekitar 800 tahun yang lalu, Al-Jazari membangun jam yang rumit ini untuk mengetahui hari raya keagamaan umat muslim, waktu untuk mengumandangkan azan, dan untuk mengetahui tahunan penting acara keagamaan umat Islam, seperti waktu berpuasa di bulan Ramadan atau waktu pergi haji ke Mekah. Inspirasi Al-Jazari dijuluki perangkat tiada tara oleh putra Saladin yang saat itu menjadi Raja Urtuk di Diyarbakir. Nah, jam gajah ini menggunakan prinsip air Yunani Archimedes yang dikombinasikan dengan alat pengatur waktu air India Gati, gajah India, burung Phoenix Mesir, figur Arab, karpet Persia, dan naga Cina. Jam gajah yang sangat menakjubkan ini, atas kecemerlangan dari Al-Jazari, terlihat dalam mengadaptasi mangkuk air berlubang Archimedes atau Gati India. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sedikit cara kerjanya dari jam gajah ini. Kalau mungkin nanti nggak jelas, penjelasan aku kayak belum terbayangkan kayak gimana cara kerjanya, aku akan kasih link YouTube cara kerja dari jam gajah ini setelah aku menjelaskan cara kerja si jam gajah ini. Nah, jadi itu di jam gajah ini ada mangkuk yang mengembang pada tangki air tersebut, memiliki sebuah lubang kecil yang secara bertahap terisi dengan air. Lambat laun, mangkuk ini akan secara bersamaan tenggelam dan miring. Dalam proses tenggelam ini, mangkuk akan menarik 3 buah tali yang terhubung dengan mekanisme yang mengontrol 30 bola yang akan dijatuhkan satu persatu dari menara atas gajah. Hal itu akan dilakukan tepat setiap setengah jam sekali. Bola yang dijatuhkan tersebut akan menyebabkan putaran burung Phoenix yang berkicau. Selanjutnya, bola tersebut akan menggerakkan sebuah patung yang menyerupai Sultan Saladin ke kiri dan ke kanan. Gerakan tersebut menentukan apakah bola akan jatuh melalui mulut dari salah satu elang yang berada di sampingnya. Selanjutnya, mulut salah satu naga akan menangkap bola tersebut. Berat yang ditimbulkan oleh bola akan menyebabkan naga membungkuk, lalu meletakkan bola tersebut pada sebuah vas di belakang Mahut. Nah, Mahut ini sang penunggang gajah. Menandai rangkaian proses itu, Mahut akan menggerak-gerakkan tangannya dan bunyi simbal akan terdengar. Jam gajah akan disetel ulang 2 kali dalam sehari, saat matahari terbit dan matahari terbenam. Jam gajah akan disetel ulang untuk mengembalikan 30 bola yang jatuh ke dalam vas. Level air pada tangki di dalam perut gajah tersebut itu disesuaikan ya. Nah, di sini juga ada gambar bagian-bagian dari si jam gajah nih, teman-teman. Oke, kita lanjut. Buah kedalaman pikir, kemantapan zikir, dan kesungguhan ikhtiar dari si Al-Jazari ini telah menerangi benua Eropa yang saat itu masih terbelenggu pada zaman kegelapan nih teman-teman. Sayangnya karya-karya sang jenius muslim tersebut udah tidak bisa kita jumpai lagi dalam bentuk aslinya. Namun ada beberapa replikanya yang terdapat di beberapa tempat. Di antaranya ada di Museum Jam ternama di negara Swiss dan di Mall Batutah di Dubai. Nah, salah satunya kan tadi yang aku udah sebutin bahwa jam gajah itu yang direkonstruksi berada di Mall Ibnu Batutah di Dubai. Nah, rekonstruksi dari jam gajah ini tingginya 7 meter, hampir 3 kali ukuran aslinya, lebarnya 1,7 meter, panjangnya 4,5 meter, beratnya 7,5 ton. Nah, sebelum mengakhiri sesi presentasi saya pada pagi hari ini, saya mau ngasih nih pepatah dari Al-Jazari nih. Sebenarnya pepatah itu dari bahasa Arab, cuma sudah ditranslate dan dengan bahasa Inggris nih. Jadi, time is like a sword, if you don't cut it,
eats you, cuts you. Maksud pepatah tersebut itu adalah kelola waktu kamu sebaik-baiknya dengan bijak, jangan sampai disia-siakan gitu. Karena waktu itu penting dan waktu itu bisa sangat membantu kita gitu mengontrol sehari-hari seperti itu. Nah, sumber yang saya dapatkan juga dari buku Invitation Museum Heritage in Our World, terus juga dapat dari jurnal yang saya searching melalui Google. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi saya ada kekurangan, silakan teman-teman bisa menambahkan referensi lainnya. Tetapi jika teman-teman merasa presentasi saya ada manfaatnya, teman-teman bisa share materi yang saya bawakan tadi kepada teman-teman lainnya di lain kelas, agar kita memiliki wawasan yang lebih luas nih satu sama lainnya nih. Nah kan tadi di awal aku udah janji nih mau ngasih link bagaimana cara kerja jam gajah tersebut. Aku akan kasih linknya di link chat ya. Nah teman-teman yang mungkin penasaran nih sama cara kerjanya jam gajah ini, teman-teman bisa nonton di link tersebut. Durasinya juga sangat singkat, hanya 3 menit. Jadi teman-teman bisa nonton. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.